Pemirsa, kembali kami akan berbincang dengan Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Syafruddin. Pak Syafruddin, kembali tadi sempat terputus karena jeda komersil. Tadi disampaikan bahwa ada proses bagaimana kemudian almarhum memilih menjadi warga negara Indonesia. Prosesnya tentu ada keterlibatan dari Bapak. Oh, waktu itu memang begini, Ali Jaber ini adalah seorang ulama yang punya hubungan relasi dengan cepat dengan para umarah, ya. Beliau itu tahun 2010 itu sudah punya hubungan baik dengan seluruh pejabat, bahkan sampai dengan presiden, ya. Waktu itu Pak Presiden SBY, setahu saya. 2012 itu beliau baru mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Jadi memang ini Ali Syekh ini, Al Jaber ini adalah seorang ulama yang sangat akrab dengan umarah, ya. Jadi ini perlu juga menjadi catatan kita, ya, menjadi catatan kita ke depan, ya, tentang bagaimana Syekh Ali Jaber ini. Jadi tentu ya banyaklah beliau mendapatkan privilege, ya, tapi tentu tidak dengan cara-cara yang apa namanya di luar, tapi semua berdasarkan bagaimana hubungan, ya. Sehingga waktu itu 2012, ya, seingat saya beliau mendapatkan menjadi warga negara Indonesia, dan memang itu cita-citanya sejak beliau datang 2007 sampai menjadi pendakwah 2008. Cita-citanya, permintaannya mau jadi warga negara Indonesia saja dan mau menghabiskan hidupnya di Indonesia, dan bahkan sudah menunjuk tempatnya, yaitu di Lombok, untuk mau dimakamkan di Lombok, ya. Jadi memang itulah seorang Syekh Ali Jaber yang saya tahu. Memang ada beberapa sentuhan dengan saya, ya. Antara lain kami juga, karena Syekh Ali Jaber itu menggeluti tentang hafiz Quran, ya. Jadi ada perlombaan-perlombaan tentang hafiz Quran, dai-dai cilik. Nah, kemudian kami kerjasama biasanya, bagi yang juara-juara itu kita kasih semacam reward lah, untuk berangkat umroh, ada yang berangkat haji. Beberapa kali saya berpatungan dengan Syekh Ali Jaber itu, dai cilik yang juara, misalnya di televisi swasta mana, antara lain mungkin di TV One atau di RCTI, setahu saya. Beberapa kali tampil bersama, ya. Kemudian dai cilik diperlombakan, hafiz cilik diperlombakan. Nah, kita biasanya join itu, saya dengan beliau, dengan yayasannya, memberangkatkan, berikan hadiah, pergi umroh, ada yang pergi haji, yang juara satu, dengan kalau anak kecil kan dikawal bapak ibunya. Nah, beberapa kali momen lah itu kita join patungan-patungan dengan kawan-kawan. Nah, itulah yang sentuhan-sentuhan, kerjasama yang selama ini. Dan beliau sangat membantu saya juga, karena saya ini pengurus masjid, sudah cukup lama ini, sudah 8 tahun jadi pengurus Dewan Masjid, bahkan saya sekarang menjadi ketua harian Dewan Masjid Indonesia. Jadi dan juga beberapa mengurus, saya ini mengurus rumah hafiz Quran. Jadi selalu juga saya berikan data, informasi bahwa hafiz Quran itu ada di sini, Syekh, ada di sini, ya, macam-macam lah, ya. Jadi tidak pernah putuslah hubungan komunikasi saya, walaupun perjumpaan karena beliau sibuk berdakwah hampir jarang di Jakarta, perjumpaan udah susah bercengkrama secara langsung, ya. Tapi hubungan saya tidak pernah putus melalui WA, melalui telepon, karena salah satu yang direct dengan beliau itu saya, ya. Teleponnya langsung dengan saya, ya. Ya. Nomornya. Baik, Pak Syafruddin, luar biasa sekali kami mendengar cerita langsung dari Pak Syafruddin bagaimana proses kemudian selama 5 tahun berturut-turut tadi disampaikan oleh Pak Syafruddin, mulai 2007 pertama kali tiba di Indonesia dari Madinah, kemudian berdakwah dari masjid satu ke masjid yang lain, bertemu dengan orang yang tepat, tentunya Pak Syafruddin salah satunya. Kemudian 5 tahun prosesnya, alhamdulillah sesuai dengan keinginan, akhirnya menjadi warga negara Indonesia. Nah, ketika dalam kontak tersebut tentu berbeda halnya pada saat COVID dengan kondisi normal. Pada saat di akhir Desember sempat mendengar kabar bahwa almarhum
COVID-19. Lalu sempatkah berkomunikasi melalui WhatsApp pada saat itu? Terakhir saya doakan, saya WA, ya. Insya Allah saya cepat sembuh, saya doakan ya, supaya cepat kembali berdakwah lagi, hanya itu. Ya doakan saya, karena kebetulan beliau ini umurnya dengan saya nih bedanya 19 tahun, tapi dari dulu itu pertama pertemuan saya dengan beliau 2007 itu sudah memanggil saya ayah, ya. Jadi padahal saya belum terlalu tua juga waktu itu, tapi sekarang sih umur saya sudah 60 tahun, sudah cocok lah. Tapi dulu itu 2007 sudah manggil ayah sama saya waktu beliau pertemuan saya pertama. Jadi setiap komunikasi beliau memanggil saya ayah Saf, saya tetap manggil dia Syekh, ya, saya menghargai. Ya. Ya. Pak Walaupun Syafruddin, sudah seperti anak saya. Ya, Pak Syafruddin, Ya. kami tertarik sekali untuk mendengar langsung juga dari Pak Syafruddin dengan program kerjasama yang selama ini dijalankan, yaitu menjadi juri misalnya untuk Syekh, kemudian program untuk menyekolahkan, kemudian juga umroh bagi mereka yang berprestasi khususnya di bidang membaca Al-Quran. Bagaimana? Ya, itu temporary saja, ya. Jadi kalau ada kesempatan saja, kebetulan ada momen yang sama, dibilang beliau kan selalu menjadi wasit itu, kepala wasit, ketua wasit. Saya pernah juga diikutkan jadi wasit waktu itu beberapa tahun yang lalu lah. Ya. 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu, ingat saya itu, saya diundang menjadi wasit wasit tamu setelah final itu akhirnya kita rembukan dengan kawan-kawan, dengan beliau, ya udah kita kasih hadiah saja, ya kita urunan saja, akhirnya supaya membangun semangat anak-anak ini. Tapi tidak semua, ya, karena kita kan terbatas masalah keuangannya, hanya kumpul-kumpul saja, sedekah rezeki yang temporary, tidak selamanya, ya. Ya. Ya, komunikasi saya selalu menginformasikan, melaporkan ke Syekh kalau rumah hafiz di Indonesia udah sekian jumlahnya, karena saya ini kan pengurus masjid sekarang, jadi masjid itu selalu saja berkaitan dengan rumah hafiz Quran. Ya. Saya waktu terakhir meresmikan rumah hafiz Quran di Kulon Progo, itu rumah hafiz Quran yang ke-61, saya juga WA lagi ke Syekh Ali Jaber bahwa ini saya lagi meresmikan rumah hafiz Quran di Kulon Progo, Syekh. Ini ke-61 ini. Insya Allah tolong dilihat-lihat atau dikunjungi rumah hafiz ini supaya semangat santri-santrinya. Antara lain itulah komunikasi. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Syafruddin sudah berbagi cerita bersama kami dan juga pemirsa TV One. Semoga apa yang direncanakan kemudian dijalankan selama ini bersama dengan Syekh Ali Jaber mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Syafruddin. Insyaallah. Baik pemirsa, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami ada Maria Segaf yang kini sudah berada di Rumah Sakit IRC, di mana pada pukul 8.30 Syekh Ali Jaber dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Bagaimana, sudahkah kami akan mencoba untuk bergabung bersama dengan Maria Segaf? Silakan. Ya, selamat siang Dita, Faisal dan juga pemirsa. Dapat kami konfirmasi, tadi kami juga sempat konfirmasi hal ini kepada pihak keluarga, di mana sekitar pukul 12:55 tadi jenazah dari almarhum Syekh Ali Jaber sedang dimandikan oleh pihak keluarga dekat, termasuk istri, kemudian kakak ipar, beserta keluarga dekat lainnya. Dan nantinya usai dimandikan di Rumah Sakit IRC Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini, nanti akan langsung dibawa ke rumah duka atau di kediaman Syekh Ali Jaber, yaitu di Komplek Taman Berdikari, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nah, kemudian usai disemayamkan di rumah duka di tempat kediaman beliau, nantinya akan langsung dilakukan prosesi pemakaman. Nah, untuk prosesi pemakamannya sendiri nanti akan dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran milik Ustadz Yusuf Mansur di wilayah Ketapang, Tangerang,
di mana hal ini juga tadi sempat disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur yang menawarkan prosesi pemakaman kepada pihak keluarga yang juga saat ini sedang berada di dalam rumah sakit IRC. Tadi kami sempat menghubungi pihak keluarga, dalam hari ini adalah Habib Abdurrahman Al-Habsyi selaku ketua yayasan dari Yayasan Syekh Ali Jaber yang sempat menitipkan pesan kepada kami tim TV One untuk disampaikan kepada para pemirsa untuk nantinya untuk prosesi pemakaman akan dimakamkan di yayasan atau di pondok pesantren Darul Quran dan diharapkan untuk tidak melakukan iring-iringan baik di rumah sakit maupun kemudian menghadiri rumah duka maupun nanti pada saat prosesi pemakaman di wilayah pondok pesantren Darul Quran sendiri, dan dimohon untuk kemudian melakukan pembacaan doa dan juga melakukan sholat gaib di rumah masing-masing. Hal ini tadi sempat disampaikan melalui telepon kepada kami berulang kali bahwa hal ini sekali lagi untuk mendukung protokol kesehatan di mana kita ketahui bersama saat ini sedang dalam pandemi COVID-19. Hal ini tadi betul-betul ditekankan oleh pihak keluarga di mana mereka tentunya mengetahui banyak kemudian umat yang begitu mencintai Syekh Ali Jaber, di mana memang dalam syiar-syiarnya selalu mengandung kedamaian. Hal ini juga tentunya dirasakan duka yang cukup mendalam tidak hanya bagi keluarga, tapi pihak keluarga juga meyakini hal ini dirasakan oleh sebagian besar umat di Indonesia. Dengan begitu kemudian pihak keluarga meminta bahwa tidak ada iring-iringan baik di rumah sakit maupun kehadiran daripada umat di rumah duka maupun di pihak pemakaman. Nah, untuk saat ini kami pastikan jenazah dari almarhum Syekh Ali Jaber masih berada di dalam, masih dalam prosesi pemandian. Kami masih belum mengetahui nanti kapan sekiranya akan langsung disemayamkan di rumah duka. Informasi terakhir sebenarnya ba'da zuhur memang prosesi baru dimulai, yaitu dari prosesi pemandian jenazah, kemudian baru akan dilakukan iring-iringan menuju ke rumah duka. Jika dapat kami gambarkan kepada Anda untuk saat ini sebenarnya memang kondisi di rumah sakit tempat di mana Syekh Ali Jaber ini berada dan juga dirawat sekarang kurang lebih 16 hari ini masih dipadati oleh para wartawan yang kemudian ingin mengabadikan momen nanti keberangkatan dari jenazah Syekh Ali Jaber dari rumah sakit menuju ke rumah duka di kawasan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, di mana tidak hanya awak media sebenarnya untuk di bagian luar rumah sakit Yarsi sendiri. Kami juga melihat ada beberapa warga umat pula dari Syekh Ali Jaber yang tiba. Tadi bahkan saya sendiri sempat berbincang dengan beberapa warga yang kemudian menunggu di depan rumah sakit Yarsi yang mengatakan datang jauh-jauh dari Ketapang, kemudian juga ada yang dari wilayah Tangerang untuk memang datang sejak pagi tadi pertama kali mendengar informasi duka dari Syekh Ali Jaber, kemudian menuju ke rumah sakit Yarsi untuk melihat paling tidak kondisi terakhir dari Syekh Ali Jaber. Walaupun memang mereka ketahui mereka tidak akan bisa melihat kondisi terakhir dari Syekh Ali Jaber, paling tidak mereka melihat bagaimana nanti iring-iringan mobil jenazah dari pihak rumah sakit menuju ke rumah duka di Komplek Taman Berdikari, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, sejak pagi hari tadi sekitar pukul 9 pagi memang sudah berjaga pihak keamanan dari TNI dan juga Polri serta pihak keamanan dari internal Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih sendiri yang kemudian mengamankan rumah sakit ini agar nantinya tidak ada kerumunan, kemudian tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan, karena hal ini yang sekali lagi selalu ditekankan oleh pihak keluarga sehingga memang dilakukan beberapa penjagaan di sekeliling rumah sakit sehingga para warga kemudian yang telah datang jauh-jauh ingin menyaksikan bagaimana nanti rombongan yang membawa jenazah Syekh Ali Jaber dari rumah sakit Yarsi menuju ke rumah duka ini dipastikan berada di luar lingkungan rumah sakit. Jika dapat saya rangkum, bagaimanakah kondisi Syekh Ali Jaber terakhir ini memang sempat dirawat di rumah sakit pada tanggal 28 Desember 2020 dengan dipastikan mengidap COVID-19, kemudian selama 16 hari berada di ICU dengan menggunakan ventilator, dan pada malam hari tadi sekitar pukul 8 mulai drop kondisinya, kemudian mulai mengalami kritis pada pukul 11
malam tadi, di mana kemudian juga menggunakan alat pacu jantung karena diketahui detak jantungnya adalah 190 per menit yang kemudian juga telah menjalar ke paru-paru, sehingga pada pagi hari tadi sekitar 8:30 dipastikan oleh pihak rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Dita Faisal. Terima kasih Maria Segaf atas laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Yarsi. Dan saat ini Syekh Ali Jaber tengah dimandikan. Kami akan kembali sesaat lagi.